pendengar, angka pernikahan di Indonesia ini masih mencatatkan 2 juta pasangan yang menikah. Kemudian memasuki masa COVID, ritus pernikahan kemudian terus mengalami penurunan. Agaknya pada 2020 hingga 2021 penurunan tersebut masih bisa dimaklumi gitu ya, sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas saat pandemi. Namun pasca COVID-19 dapat dikendalikan, angka pernikahan nyatanya terus tetap mengalami penurunan. Fenomena ini sebenarnya disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Pada pertengahan tahun lalu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengeluarkan instruksi kepada generasi Z untuk tidak menunda menikah. Selain merespons turunnya angka pernikahan, pernyataan ini juga merupakan wujud keprihatinannya terhadap perkiraan pertumbuhan penduduk usia muda produktif di Indonesia yang makin mengecil ketimbang penduduk usia tua pada 2045. Tapi apakah sebuah instruksi dapat memberikan solusi? Ini kan pertanyaannya ya enggak ya, karena ini pasti butuh mungkin stimulus, kemudian juga subsidi untuk anak muda, penurunan harga rumah dan lain sebagainya ya. Nah, itu dia. Jadi bila mengacu pada rentang 2010 ke belakang, memang lagi-lagi faktor ekonomi ya menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan untuk cepat menikah. Hal ini bisa dilihat dari data pernikahan dini yang begitu tinggi di tahun 2010. Data BPS menyebutkan komposisi pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 47% pada tahun tersebut. Nah, pernikahan menjadi keputusan para orang tua yang ingin mengurangi beban ekonomi pasca anaknya menikah. Bagi orang tua, pernikahan menjadi simbol selesainya tugas untuk memenuhi kebutuhan anak. Karena mereka sudah menganggap anak-anak mereka akan mampu mandiri sebagai individu ekonomi. Namun pada masa sekarang paradigma ekonomi itu telah bergeser. Anak saat ini justru kerap menjadi tumpuan ekonomi ya, ketika orang tua mereka memasuki masa tidak produktif. Anak dituntut menjadi penyedia nafkah tunggal yang diperlukan orang tuanya. Dan pada tahun 2022, survei dari Litbang Kompas yang dilakukan di 34 provinsi menyebutkan jumlah generasi sandwich atau generasi tadi yang menanggung beban hidupnya, beban orang tuanya itu ya, namanya generasi sandwich di Indonesia ini mencapai 67% enggak? Jadi jika diproporsikan terhadap penduduk produktif Indonesia, jumlahnya ada sekitar 56 juta orang. Banyak ya. Lebih lanjut ya, peneliti asal Amerika Serikat Miller melalui jurnalnya ya The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging menjelaskan bahwa generasi sandwich sebenarnya generasi yang tak hanya harus menanggung hidupnya, tetapi juga orang tua mereka. Dalam banyak kasus ya, mereka juga menanggung keluarga mereka ketika memutuskan menikah. Dengan kata lain, gitu. Tersebut terhimpit oleh generasi sebelum dan sesudahnya ya, seperti bentuk sandwich gitu. Di atas salah, di bawah salah. Nah, penyebab masifnya generasi sandwich bermuara pada satu hal, yaitu akses kebutuhan dasar atau jaminan sosial yang tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah dengan baik, terutama bagi kelompok menengah rentang miskin ya, kemudian miskin dan usia non produktif. Jaminan kesehatan, akses kebutuhan pangan dan air bersih, serta akomodasi materi jaminan hari tua tidak mampu diberikan oleh pemerintah secara konsisten dan tepat sasaran. Akhir-akhir ini program sosial seperti PKH dan BLT ya justru digelontorkan dengan beban politis. Program hari tua saat ini juga hanya berfokus pada para pensiunan dari pekerja formal. Sementara para golongan usia non produktif yang statusnya dulu pekerja informal hanya mengais-ngais program bantuan pemerintah yang dikeluarkan dengan timeline yang tidak terencana. Potret inilah yang membuat mereka mau tidak mau harus bergantung pada anaknya pada hari tua. Sementara dalam kondisi saat ini, generasi zilenial harus rela dihadapkan dengan komposisi upah yang sangat murah ya. Di sisi lain mereka dihadapkan pada inflasi terhadap kebutuhan sosial yang tidak dapat dibendung. Kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan rumah ini jadi komoditas sosial yang makin hari makin sulit dijangkau oleh masyarakat berpendapatan rendah saat ini ya Del ya. Semua hal yang dihadapi itu acap direspon oleh generasi zilenial dalam kondisi depresi dan tekanan mental. Kondisi itu kemudian membuat para generasi saat ini jadi khawatir begitu ya. Beban tanggung jawab mereka tentu makin bertambah ketika memutuskan untuk menikah begitu. Inilah yang juga membuat angka penurunan pernikahan begitu ya. Dan penurunan angka pernikahan ini menjadi alarm penting bagi pemerintah Indonesia. Sebab pernikahan ini menjadi jembatan terhadap keberlangsungan generasi sebuah bangsa. Tanpa pernikahan, Indonesia bisa saja menghadapi kondisi piramida terbalik
berbalik, di mana terjadi penyusutan usia produktif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin, begitu ya. Nah, minimnya usia produktif tentu ini akan berdampak mendengar pada persaingan global sebuah bangsa. Selain itu, jangan sampai Indonesia bernasib sama dengan Jepang ya, yang saat ini menghadapi resesi seks akibat menurunnya tingkat pernikahan. Ya, sebenarnya pada dasarnya ya, ekonomi memang bukan satu-satunya faktor menurunnya angka pernikahan. Betul. Masih ada persoalan mental ya, pergeseran mindset perempuan yang kini merasa lebih berdaya dan tekanan sosial yang tidak sekuat dulu lah. Tapi perlu juga kita renungkan, persoalan ekonomi adalah lubang besar yang ditakuti setiap orang ketika memutuskan untuk menikah. Betul. Biaya pernikahan dan pasca pernikahan untuk menjalani kehidupan jadi hal yang vital juga, betul, ya. Betul. Dilansir dari UNR News, salah satu guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP ya, Universitas Airlangga, Unair tadi, Profesor Dr. Bagong Suyanto MSI mengatakan bahwa penyebab dari fenomena ini adalah semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Tren pernikahan sudah tidak lagi diminati seiring dengan perkembangan zaman. Pernikahan bukan lagi menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dianggap dapat menghambat perkembangan diri, kebebasan diri dan pekerjaan. Faktor lain yang menyebabkan menurunnya angka pernikahan di Indonesia adalah ketidaksiapan mental yang dimana hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan maraknya kasus perselingkuhan serta tingginya angka perceraian ya juga menjadi salah satu faktor seseorang memilih untuk tetap melajang. Betul. Jadi banyak ya faktor-faktor selain ekonomi yang mempengaruhi. Ada trauma lah gitu ya. Mindset, kemudian juga mental, kemudian juga ada trauma ya, entah itu perceraian, bisa move on, atau yang paling gitu iya betul, atau yang paling parah tuh KDRT ya, itu bikin juga orang mungkin nggak mengalaminya belum pernah, tapi ngelihat pengalaman orang jadi takut begitu, trauma ya. Oke, tapi kalau ngomongin soal tren angka pernikahan yang turun, ini ternyata juga ada dampak positifnya begitu. Kalau kita lihat dari sisi positifnya, sebagai negara berkembang, fenomena ini dapat dijadikan peluang besar untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia, yang dimana dapat mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju. Betul. Hal ini dapat kita jadikan sebagai peluang masa depan para generasi muda Indonesia menuju ketertinggalan kualitas SDM untuk dapat bangkit bergerak ke arah Indonesia maju. Jadi sudah waktunya generasi muda Indonesia berencana mempertimbangkan segala aspek kehidupan yang lebih terencana dengan mementingkan perencanaan karir dan perkawinan secara lebih matang. Betul. Itu aspek positifnya ya. Jadi ketika memutuskan untuk menikah udah siap ya secara karirnya, mentalnya gitu ya, sehingga punya pernikahan yang berkualitas. Nah, pendengar, Prof. Bagong juga menjelaskan bahwa peristiwa penurunan angka pernikahan ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan katanya, karena menurutnya menurunnya angka pernikahan itu wajar. Nah, tidak ada yang harus diperbaiki, tapi yang penting memastikan hal ini berdampak positif untuk memberdayakan perempuan dan juga masyarakat begitu. Itu tadi dampak positifnya ya. Sementara kalau kita berbicara dari dampak negatif menurunnya angka pernikahan, apakah wajar gitu ya? Apakah wajar yang dikatakan oleh Profesor Bagong tadi? Ada batasannya. Bagaimana kalau angka penurunan pernikahan di Indonesia ini terjadi berlebihan secara terus-menerus ke depannya tuh Del. Nah, hal inilah ya yang akan menjadi ancaman akan terjadinya penurunan populasi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk seperti yang terjadi di negara-negara lain ya, seperti Jepang, Singapura hingga Korea Selatan. Di samping itu, pergaulan dan seks bebas juga perlu diwaspadai sebagai akibat ya dari penurunan angka pernikahan di Indonesia ini, pendengar. Dilansir dari liputan6.com, Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Admin BKKBN Sukaryo Teguh Santoso mengatakan bahwa di balik fenomena perkawinan yang menurun ada hal krusial lain yang harus diwaspadai, yakni yang dicatat ini ya, yang menikah. Tapi yang menikah apakah ekuivalen dengan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah? Nah, dia mengatakan apalagi jika melihat fenomena ini di sejumlah negara yang usia perkawinannya semakin mundur atau generasi mudanya enggan menikah, ada fenomena di mana usia hubungan seksual di luar nikah yang justru semakin muda. Itu dia ya, yang berbahaya, yang harus diantisipasi begitu. Betul. Nah, menjawab soal ini ya, tentunya pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi instruction maker ya, melainkan juga policy maker yang komprehensif dari hulu hingga
hingga hilir untuk menjawab persoalan ekonomi, sehingga sedikitnya banyak menstimulasi kembali angka pernikahan di Indonesia. Baik pendengar, itu dia untuk informasi yang dapat kami sampaikan dalam Bincang Indonesia Tiongkok kali ini. Saran dan masukan bisa Anda sampaikan dengan mengirim